dunia akhirat, rizkinya dilancarkan, keluarganya bahagia, dan hutang-hutang dilunaskan. Amin ya rabbal. Yang orang dasar itu orang dapat baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa min kulli syai'in zawjayn la'allakum tadhakkarun. Al-qail fi kitabil karim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah ila akhiril ayat. Nusalli wa nusallim ala sayyidina al-kiram wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama kita muliakan, kita hormati Pak Kadis Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buru beserta Ibu. Yang kita muliakan, kita hormati Kepala KUA Kecamatan Namlea, Bapak Ustadz Andi Muhammad Ali SAG MPD. Yang kita muliakan Bapak Kadis Batu Boy beserta seluruh jajaran. Hadir juga di sini Kadis Wanareja Unit 2 ya, Masya Allah. Kemarin beliau di Batu Boy, sekarang sudah bertugas di Unit 2 Wanareja, Masya Allah. Kita doakan semua, mudah-mudahan semuanya diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita muliakan, kita takdim orang tua kita, Bapak Imam Desa Masjid Batu Boy, seluruh jamaah hadirin wal hadirat, saudara semua yang namanya tak sempat beta sanjung satu persatu, beta sebut satu persatu, namun insya Allah kita doakan semua, mudah-mudahan kita semua, ketemu semua, saudara semua diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah usianya, berkah umurnya dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mau apa pengalah di banyak begini? Iya boleh. Ya Allah. Kita boleh buka di patung sedikit, karena dari muka sini dia senyum begini. Kita boleh buka di patung sedikit, Bapak Kadis ya. Baik, Bapak Kadis ya. Makan siang lauknya ikan. Terima kasih sebelum kita cakap ya. Terima kasih. Makan siang lauknya ikan. Ikan dimasak dengan santan. Ijab kabul sudah disahkan. Muklis dan Jahrah terusalai ngamantang. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Masya Allah masih dalam suasana Syawal. Baru saja kita selesai Idul Fitri dan kita masih berada dalam suasana Syawal. Hari ini juga kita diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa sama-sama hadir menyaksikan dan turut memberikan doa kepada anak saudara kita, adik kita, anak kita, yaitu Mukhlis dan Zahra yang tadi baru saja melangsungkan akad nikah. Kita doakan mudah-mudahan don dua menjadi rumah tangga yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang penuh dengan sakinah, yang penuh dengan mawadah, dan penuh dengan rahmah. Dan tentunya rumah tangga kita juga demikian. Amin ya rabbal alamin. Dan yang bujang-bujang, masih ada jomblo banyak, jomblo. Tapi jomblo masih banyak. Masih banyak jomblo. Banyak. Nah, boleh kita kasih ini dengan jomblo sedikit ya? Boleh ya, sebelum kita kasih. Bapak Imam, tak izin Bapak Imam ya, ini Bapak Imam. Berakit-rakit ke hulu. Jomblo tidak cakap boleh jomblo. Berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang ke tepian. Bagaimana mau ke penghulu kalau sampai sekarang masih sendirian? Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Masya Allah. Ada Mukhlis dan Jahrah.
Bapak Ibu beta mungkin lebih ke dua ini, karena kalau di Bapak Ibu dong ini kan ini rumah tangga yang sudah malang melintang. Ini sudah bukan cuma baru setahun 2 tahun, tapi sudah berpuluh-puluh tahun. Bahkan ada yang bermain bukan cuma 1 istri, tapi 2 istri, kan 3 istri begitu. Pak Kadis ya, insya Allah ya, Pak Sek ya, insya Allah begitu ya. Sana aja Pak Sek, sana aja saja, ya Allah, sana aja. Ada mublis, baik, bagi sekalian yang Allah SWT. Nikah itu prosesnya semenit, berapa yang mublis? Nikah itu proses ijab kabulnya semenit, tetapi proses perjalanan hidupnya itu panjang dan tentunya rumit. Maka karena dia panjang dan rumit, maka harus ada panduan, harus ada peta yang bisa kita jadikan sebagai panduan, sehingga rumah tangga katong itu nanti, rumah tangga mublis dan rumah tangga jarak itu salah jalan, salah arah. Maka pada hari ini ada mublis, ada tuan dan jarak. Ada beberapa pesan yang ingin kita sampaikan pada kamu dua. Yang pertama, menikah itu yang harus pertama diperhatikan adalah tata niatnya. Diperhatikan niatnya, bahwa menikah itu bukan cuma sekedar urusan ranjang. Nikah itu bukan cuma sekedar persoalan biologis, tetapi nikah itu adalah perintah Allah. Nikah itu adalah ibadah. Jadi kalau sudah menikah, dipahami itu dulu dengan benar. Karena kalau ketika seseorang menikah karena cuma sekedar melampiaskan nafsu biologisnya, maka mohon maaf, tabi. Tak ada bedanya dengan makhluk ciptaan Allah yang lain dan tak bisa berbicara ya. Nikah bukan cuma sekedar urusan di ranjang, di tempat tidur, bukan. Tapi nikah ini adalah proses ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena ibadah yang harus dipahami dengan baik. Ibadah itu nih, ada yang diberi pahala, ada yang dikasih dosa. Kalau istri dia taat kepada suami, itu diberi pahala. Istri kepala melawang parlaki, itu dikasih pahala ke dosa. Dikasih dosa. Karena seorang istri itu tak boleh melawan kepada suaminya, tak boleh durhaka kepada suaminya selagi di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Pintu surganya istri itu di dia laki. Begitu juga pintu nerakanya istri itu di lakinya. Maka mublis jarak niatnya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Dan perhatikan itu, ya. Karena kenapa? Kalau niat kita salah, rumah tangga itu pasti hancur. Dia batang selama. Dia pasti, kalau niatnya tidak benar, pasti rumah tangganya itu pasti ada masalah, selalu ada masalah. Barang tadi kita tidak bingung gambar besar. Baru cuma salah paham tadi tidak bingung gambar besar. Karena niatnya tidak benar. Maka yang pertama adalah mublis jarak niatnya, kamu dua berniat ini menikah untuk menyempurnakan nisfatin, separuh agama kalian. Itu mungkin ya, coba ya. Iya. Karena di mana? Tadi kita bodingan. Ada pepatah begini. The man from Mars, the woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus. Ternyata pepatah ini tak berlaku karena tetanggaku cintaku, tetanggaku jantung hatiku, tetanggaku bukan irona lain, tetanggaku jodohku, begitu kira-kira ya. Indonesia masya Allah, satu kampung tuh ini tuh jarang tuh, satu kampung tuh ada jarang satu kampung tuh aja. Gitu. Tapi punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi, jadi kalau sudah menikah ini tata kemudian baik-baik, bahwa kalau menikah ini betul-betul hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya salah, itu berpengaruh kepada proses rumah tangga kita. Yang kedua, jangan pikir bahwa menikah itu semuanya di alam itu enak. Jangan berpikir bahwa menikah itu tidak punya problem, tidak ada masalah. Tidak. Tanyakan kepada sepupu bapak, tanyakan kepada sepupu mama, tanyakan kepada orang-orang tua yang sudah menikah lama ini, tanyakan apa menikah itu ada masalah tidak? Punya masalah.
Jangankan rumah tangga kita, rumah tangga Nabi saja itu ada masalahnya. Rumah tangga Nabi itu diterjang dengan masalah yang sangat luar biasa. Lah apalagi kita, apalagi ketong, rumah tangga pasti ada masalah. Tapi bagaimana? Masalah itu ketika ada masalah, Allah perintahkan kaidahnya dalam Al-Quran, tipsnya dalam Al-Quran, solusinya dalam Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Masalah itu selesaikan dengan sabar. Api baku dapat dengan api itu menyala tambah basah. Betul gak saya? Pak itu marah, Pak itu marah lagi. Oh jadi peranggunya ketiga. Jadi sabar. Pak itu marah, sabar. Kemudian jangan lupa sholat. Mungkin sholat kasih mungkin. Sholat ya, insya Allah harus sholat ya, adik itu harus sholat. Masalah mau selesaikan dengan sholat. Kemudian jangan kau punya masalah, lalu kemudian masalah sedikit sekarang yang hidup di zaman digital ini, zaman Android ini, kau masalah sedikit naik, bikin postingan. Ayo, masalah rumah tangga kat orang, bilik kat orang itu cuma cukup di dalam ruang bilik itu. Yang mau berapa 4 kali 5 berapa cukup di situ. Jangan dia terekspos keluar, jangan. Masalah sedikit, ayo, tak boleh. Cukup saja. Selesaikan masalahnya. Ada masalah, datang ke bapak mantu, datang ke bapak mertua, datang ke mama mantu, datang ke saudara-saudara, tanya, bapak kita begini. Supaya masalah diselesaikan. Jangan masalah diekspos ke sosial media, itu tidak boleh. Dan yang terakhir, muklis, dari tuan, jarak. Lihat di samping kanan saya itu, muklis yang 2 itu statusnya bukan bapak mantu lagi, bukan mama mantu lagi, mertua lagi. Tapi statusnya mertua itu sudah sama dengan sudah menikah, maka status mertua itu sudah sama seperti orang tua kandung sendiri. Muklis, rumah tangga memberkah, berbakti kepada kedua orang tua. Tapi sekalian, saudara sekalian, jangan bermimpi kalau kau menikah berkeluarga, kau punya rumah tangga, baru kau terlantarkan ketemu orang tua yang berharap ada keberkahan di situ. Yang berharap. Maka kalau kau ingin rumah tangga kita berkah, maka muklis berbakti kepada kedua orang tua, bapak mantu dan mama mantu. Posisi mereka mertua itu sudah sama dengan posisi orang tua kandung ketong sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan ada 2 ini, muklis dan Zahra, rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga yang penuh dengan kesejukan, kedamaian, ketentraman, dan kemudian rumah tangga yang diberikan keturunan anak-anak yang soleh dan soleha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah hampir setengah 12. Kita lihat kipas sumber kancang. Ya, maka karena setengah 12 setengah 1 kita lihat kipas sudah kencang, maka kita tutup. Dari yang banyak yang rawasi roti mengembang diberi lagi. Cukup sekian dan terima kasih. Next time insyaallah kita baku dapat lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari